yang tepat dalam pembelajarannya, otomatis seorang guru harus mengetahui seberapa ketercapaian dari kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Sebelum kita mendiskusikan lebih jauh tentang penilaian, kalian akan mendengarkan pembacaan puisi dari teman kalian, Rosi. Rosi dipersilakan membacakan puisi untuk teman-teman. Kelompok yang ada di kiri ibu akan menilai Rosi, menuliskannya di kertas kuning. Yang ada di kanan ibu menilai Rosi dan menuliskannya di kertas oranye. Rosi akan membacakan puisi untuk kalian semua. Yang ada di kiri ibu, silahkan menilai Rosi apa adanya sesuai dengan pengetahuan kalian terhadap bagaimana pembacaan puisi oleh Rosi. Yang di kanan, tolong nilai Rosi berdasarkan pedoman yang telah ibu siapkan dan ibu berikan kepada kalian semua. Seuntai doa untuk anakku. Mungkin doa ini belum pernah kau dengar. Namun, yakinlah bahwa doa ini selalu mengalir dari hatiku untukmu. Satu lagi, ibu ingin mendengarkan pembacaan puisi dari Aziz. Seuntai doa untuk anak. Mungkin doa ini belum pernah kau dengar. Namun yakinlah bahwa doa ini selalu mengalir dari hatiku untukmu. Tuhan, terima kasih telah kau titipkan kepadaku. Kini ia sudah tumbuh menjadi sosok yang sudah tidak lagi bisa kutimang. Mungkinkah karena badannya sudah lebih besar dari badanku? Terima kasih Aziz, luar biasa sekali lagi. Jadi kalian tadi telah mendengarkan pembacaan puisi oleh dua teman kalian, Rosi dan Aziz. Dan waktunya sekarang kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian hasil dari penilaian yang telah kalian lakukan. Coba perhatikan dari aspek apa saja yang menjadi fokus penilaian kalian. Yang ada di kiri ibu tanpa pedoman, coba didiskusikan. Di kelompok kalian, masing-masing teman ini apa yang menjadi fokus dalam menilai Rosi dan Aziz. Dan yang di kanan ibu, kalian menilai dengan pedoman dan perhatikan apa saja aspek yang menjadi fokus dalam penilaian dan bagaimana hasil yang kalian peroleh. Masing-masing harus selesai dalam waktu 10 menit. Gimana ini teman-teman? Aspek apa aja yang sudah ditemukan untuk puisi tadi? Ekspresi, Intonasi, intonasi. Usul yang lain dari teman-teman yang lain? Kalau saya tadi melihatnya dari segi ekspresi, Ya. dari pembacaan puisi Mbak Rosi sama Aziz tadi sangat berbeda sekali. Jadi Mbak Rosi itu ekspresinya mengekspresikan apa yang ada di puisi. Jadi kalau ekspresinya kurang itu, menurut saya puisinya itu nggak sampai. Bagaimana? Semua aspek sudah terkumpul, teridentifikasi? Sudah. Menemukan berapa? 4. Ada 4. Coba apa saja Aziz? Ada intonasi, artikulasi, jeda sama penghayatan, Bu. Dan nanti penghayatan itu ada 2, yaitu ekspresi sama gestur gerakan. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah melihat pembacaan puisi dari Rosi dan Aziz. Sekarang kita ada tugas untuk menilai ekspresi, lafal, dan intonasi mereka dengan rubrik ini. Nah, sekarang kira-kira dari teman-teman ada yang mau berpendapat dulu pengamatannya tadi?
Nah teman-teman, ini pendapat saya ya. Nah di sini kriteria untuk penilaian Rosi, segi ekspresinya saya beri nilai 3. Nah kenapa 3? Karena mimik wajah Rosi sama berat tubuhnya itu sudah sesuai. Nah namun di sini tekanannya di Rosi untuk ekspresi itu ada sedikit yang kurang konsisten. Oke, terima kasih buat Saudara Isnanda. Jadi kesimpulannya untuk Rosi tadi penilaian dari adik 11 dan dari Tika 12. Sedang untuk Aziz dari Caca 8 dan dari Isnanda 6. Ekspresinya itu kurang, kemudian intonasi Aziz itu ada yang terkesan mendatar, bahkan belum menghayati isi puisi. Nah, dari hasil diskusi tadi kita dapat kesimpulkan bahwa dalam penilaian pembacaan puisi itu terdapat 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada intonasi, yang kedua ekspresi, dan yang ketiga adalah pelafalan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok oranye menilai puisi dengan menggunakan pedoman atau menggunakan rubrik. Inilah hasil dari kelompok kami. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu rentan skor pembacaan puisi Rosi kira-kira 3,6 sampai 4. Lalu rentang skor pembacaan puisi Aziz yaitu 2 sampai 2,6. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Hasil dari diskusi kelompok oranye dan kuning, apa yang tampak berbeda dari hasil keduanya ini? Ada yang ingin mengemukakan pendapat? Oke, adik. Oke. Saya mau berpendapat Bu bahwasanya ada perbedaan penilaian puisi dari kelompok kuning dan kelompok kami, kelompok oranye. Nah perbedaannya itu dari kelompok kuning itu lebih beragam Bu. Jadi belum ada panduan yang spesifik seperti itu. Tapi untuk dari kelompok kuning itu belum ada. Nah maka muncul beberapa kriteria dari intonasi, ekspresi, pelafalan, gestur, jeda. Iya, dilihat dari hasil temuan kalian atau hasil diskusi penilaian 2 pembacaan puisi tadi, ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok dari 2 kelompok ini. Bahwa kelompok yang tanpa pedoman itu merasa kebingungan tidak tadi saat menilai? Iya. Bingung saat harus menilai performansi saat membaca puisi. Nah, pedoman yang tadi Ibu berikan kepada kelompok oranye adalah ini. Coba kalian semua memperhatikan. Mengapa seorang guru membutuhkan pedoman seperti ini? Menurut saya itu untuk mempermudah guru dalam menilai siswanya Bu, sehingga untuk menilai siswanya itu mempunyai pedoman yang jelas. Ibu akan menyampaikan dari pendapat kalian tadi sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh para ahli terkait dengan penilaian otentik. Ibu menyampaikan 3 sumber diantaranya yang sebetulnya banyak sekali yang menyampaikan itu. Pertama dari Gal, lalu Burhanuddin Nurgiantoro, dan Manheni. Jadi intinya penilaian autentik seperti yang telah kalian sampaikan bahwa bagaimana menilai atau mengukur kemampuan siswa berdasarkan unjuk kerja yang mereka perlihatkan berdasarkan pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Itu adalah penilaian autentik. Dan salah satunya dengan rubrik penilaian autentik yang sudah digunakan oleh kelompok oranye. Dan mengapa seorang guru itu harus menggunakan penilaian autentik? Bagaimana pendapat kalian? Ada yang ingin berpendapat? Oke, Aryo. Ya. Mengapa guru menggunakan penilaian autentik? Menurut saya agar hasil yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan yang sebenarnya. Ibu mempunyai contoh tulisan karangan siswa kelas 4 SD, karangan deskriptif, dan Ibu minta kalian untuk mendiskusikan rubrik penilaiannya berdasarkan 3 hal utama tadi. Apa tadi?
kriteria, gradasi, dan Kecepatan deskripsi. dan tuliskan hasil diskusi itu di kertas plano. Dimulai dari sekarang, waktunya. Cerita, ejaan, dan tanda baca Baca sudah. sudah. Isi cerita, tanda baca, Penulisan kata-katanya. Oh iya, penulisan. kalimat. Tulisan kata. Kalau isi itu bagaimana ya Bu? Ya, jadi yang terkait dengan deskripsi isi ya, kesesuaian isi itu, coba kalian perhatikan bagaimana kesesuaian isi dengan judul yang siswa tuliskan di situ. Lalu, apakah isi itu mengandung unsur-unsur karangan deskripsi yang harus muncul di situ deskripsi. Waktunya habis, sudah selesai diskusinya? Sekarang waktunya kunjung karya. Kalian masing-masing kelompok menunjuk perwakilan kelompok 2 orang untuk berkunjung kepada kelompok yang lain. 2 perwakilan kelompok tersebut bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang dikunjungi berkewajiban untuk memberikan komentar dan masukan atas hasil rubrik diskusi dari kelompok yang berkunjung. Setiap putaran hanya 5 menit dari sekarang. Ya, teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai rubrik penilaian terhadap karangan deskripsi yang tadi sudah diberikan oleh Bu Supati. Nah, untuk kriterianya itu kita ada 4, yaitu susunan kalimat, isi, ejaan, dan tanda baca. Kemudian untuk gradasinya. Untuk gradasinya yaitu ada 4, 3, 2, 1. Nah, untuk susunan kalimatnya ini bisa dibaca sendiri, yaitu yang untuk gradasi 4 itu semua susunan kalimat lengkap. Terus ada yang 3 itu sebagian besar, dan yang kedua hanya ada beberapa kalimat, dan yang terakhir adalah susunan kalimat untuk perbaikan seperti itu. Terus Selanjutnya, kalian Ibu minta untuk menuliskan apa yang telah kalian dapat pada perkuliahan hari ini di kertas origami, dan setelah selesai kalian tempelkan menjadi sebuah kereta refleksi. Yang 3 kelompok di kanan Ibu tempelkan di dinding sebelah kanan, yang 3 kelompok di kiri Ibu tempelkan di dinding sebelah kiri. Waktunya untuk menulis jurnal refleksi hanya 5 menit dari sekarang. Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian tentang penyusunan rubrik penilaian otentik, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian. Kalian ke SD, lalu menilai bagaimana keterampilan bercerita anak SD. Boleh di kelas awal, boleh di kelas lanjut. Ini tugas individu. Jadi Ibu mohon nanti kalian ke SD yang sudah biasa digunakan untuk observasi, lalu kalian rekam bagaimana seorang siswa SD bercerita di depan kelas. Boleh di kelas awal, boleh di kelas lanjut. Dan setelah itu kalian susun rubrik penilaiannya.
lengkap seperti yang telah kita diskusikan terkait 3 hal utama, yaitu kejelasan kriteria, gradasi, dan jangan lupa cermati tujuan dan indikator pembelajarannya. Terima kasih.